Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angga Yuli Saputra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana eh, saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif yang akan kita laksanakan nanti di tempat tugas kita masing-masing atau di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, eh, konsep inti budaya positif itu ya, sebenarnya ada 8, tetapi untuk pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang 4 konsep, yakni tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta kebutuhan dasar kita sebagai manusia ataupun murid kita sebagai manusia. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya Bapak Ibu. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sehingga ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa konsep pembelajaran paradigma baru ini kita tidak lagi memaksakan kehendak belajar itu atas kehendak kita secara pribadi, namun kita uh, menjalankan sebuah metode yang kita kenal dengan metode pembelajaran diferensiasi, sehingga kita mengajar itu sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, bukan sesuai dengan kebutuhan kita selaku guru. Banyak hal miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini kita berpikir ilusi bahwa guru yang mengontrol murid, padahal kita harus memahami juga tentang bagaimana pembelajaran murid. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, padahal itu salah besar, melainkan membuat rasa bersalah bisa menghancurkan karakter peserta didik kita masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menurut kita terkadang belum tentu yang terbaik untuk murid kita, Bapak Ibu. Yang terakhir ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang selalu kita paksakan selama kita melakukan pembelajaran selama ini. Kita selalu mengontrol murid, kemudian tentang kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, pada itu salah besar. Kemudian kita berpikir bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat menurut kita. Dan yang terakhir, kita selaku guru yang mungkin merasa orang dewasa berhak memaksa terhadap kontrol murid atau peserta didik kita. Sehingga hal ini yang harus kita rubah, bagaimana paradigma stimulus respon itu kita rubah kepada pendekatan teori kontrol. Contoh, yang kita pikirkan selama ini realitas kebutuhan kita itu sama, antara kita sama murid itu kita samakan, padahal realitas kebutuhan kita itu tetap berbeda antara satu dengan orang yang lainnya. Kemudian semua orang melihatnya hal yang sama, seharusnya kita juga bisa berpikir bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Egoisnya kita selaku guru itu Bapak Ibu, sehingga kita harus bisa berubah bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal seharusnya kita juga melihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya, pada dasarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ada lagi, saya bisa mengontrol orang lain, padahal kondisi seharusnya kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus adalah hal yang terbaik untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir yang sering kita lakukan adalah model berpikir menang atau kalah. Seharusnya kita selaku guru menerapkan sebuah model yang berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kita selaku guru menang dan serta didik pun selaku murid juga menang.
Selanjutnya ada lagi nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini lebih tepatnya nilai yang disepakati bersama, tidak terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Kita contohkan ini nilai kebajikan di sebuah institusi atau organisasi. Dalam segi profil pelajar Pancasila, itu ada tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sudah kita pakai di kurikulum Merdeka. Selanjutnya, tentang Ibu Primary Years Program, itu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, yang terakhir ada nilai kebajikan dalam keterampilan hidup atau life skill. Tentang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian tentang disiplin positif Bapak Ibu. Pada dasarnya disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman, sehingga terjadi ketimpangan antara satu murid dengan yang lainnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita harus pahami, Bapak Ibu. Yang pertama tentang bertahan hidup. Yang ini tentang perihal tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian peserta didik juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Tentang rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan selanjutnya itu tentang kebebasan. Ini tentang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir tentang kesenangan, yang berkaitan dengan humor, bermain, antusiasme, dan tertawa. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan? Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baiklah, mungkin itu sedikit berbagi pengetahuan tentang budaya positif. Terima kasih. Saya Angga Saputra. Assalamualaikum.